Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filal Pritama dengan NIM 64241766. Ini jurusan manajemen prodi ekonomi dan bisnis, akan mempresentasikan proyek pemasaran kedua studi kasus HP IQ 13. Latar belakang itu produk HP IQ 13, keluhan pelanggannya itu hasil kamera tidak sesuai dengan ekspektasi dan yang diharapkan. Dampaknya itu bisa menurunkan kepuasan. Relevansinya itu penerapan CRM untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya ada identifikasi masalah utama. Masalah utama yang dihadapi IQ 13 adalah hasil kamera yang tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Hasil kameranya itu gelap, buram, dan kurang HD. Dari sisi kepuasan pelanggan, ini dapat menurunkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Pelanggan membeli IQ 13 karena dijanjikan kualitas kamera yang bagus, chipset yang kencang, dan ini HP flagship. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akibatnya muncul rasa kecewa, menurunnya kepercayaan terhadap merek, bahkan berpotensi ini pindah ke produk pesaing. Baiklah, selanjutnya ada jelaskan prinsip CRM yang harus diterapkan. Untuk menangani kasus ini dengan efektif, perusahaan harus menerapkan ini prinsip CRM ini yang bermodel Identify, Differentiate, Interact, Customize. Pertama, Identify. Kita kumpulkan data-data ini keluhan kamera dari pelanggan lewat sosial media, YouTube, review, dan komunitas. Jadi kita kumpulin semua data-datanya, kita cek satu-satu kira-kira keluhannya apa aja. Misal HP-nya itu kameranya kurang, chipsetnya ini lama dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya ada differentiate. Kita harus segmentasikan pelanggan berdasarkan kebutuhannya. Pelanggan itu ada yang mau berkebutuhannya berbagai macam, seperti fokus dalam fotografi, jadi kameranya itu harus bagus dan HD. Selanjutnya ada yang berfokus pada gaming, yang harus difokus utamakannya itu chipsetnya yang kencang dan tahan lama. Selanjutnya interact, kita harus melakukan komunikasi personal dan cepat tanggap dengan pelanggan, harus dengan empati, dan kita jelaskan penyebab teknisnya dan melakukan perbaikan. Selanjutnya ada customize, kita tawarin solusi sesuai segmentasi, seperti update software kamera dan melakukan penggantian unit jika HP-nya itu cacat. Selanjutnya ada 3 tindakan konkret customer care. Sebagai petugas customer care, ada 3 tindakan penting yang harus dilakukan. Yang pertama, respon cepat dan empatik. Kita harus segera mungkin menanggapi keluhan pelanggan dengan nada yang sopan dan penuh empati, dan lalu coba menenangkan pelanggan yang komplain. Jelaskan bahwa perusahaan memahami kesalahan mereka dan berikan kepastian waktu penanganan. Yang kedua, berikan solusi personal dan kompensasi yang pantas, seperti update firmware kamera, servis jika masih garansi, atau voucher diskon untuk pembelian berikutnya sebagai goodwill. Lalu yang selanjutnya, tindak lanjut follow up. Hubungi kembali pelanggan untuk
memastikan masalahnya sudah selesai dan pastikan mereka puas juga. Hasil umpan balik ini juga harus dicatat di sistem CRM agar bisa dianalisis lebih lanjut, lalu melakukan improvisasi di produk berikutnya, atau ini melakukan update perbaikan di HP iQ 13. Selanjutnya, bagaimana umpan balik dari kasus ini? Umpan balik pelanggan yang dari kasus ini sangat berharga bagi pengembangan HP iQ ke depan. Pertama, kita analisis tren keluhan kamera yang kurang optimal atau overheating harus menjadi masukan bagi tim produksi HP agar diperbaiki di seri berikutnya. Selanjutnya, kita harus mengetatkan kisi dan uji pengguna. Jadi kita ini harus mengetatkan agar tidak ada kesalahan yang sama terulang dan penggunaan nyata sebelum dirilis secara resmi. Selanjutnya ada integrasi data CRM. Kita pantau jenis keluhan apa saja dan waktu penggunaan. Sistem CRM harus digunakan untuk memantau, misalnya berapa banyak pengguna yang mengalami masalah serupa, lalu masalahnya itu apa saja, dan seberapa cepat bisa diselesaikan. Pelayanan purna jual ini lebih transparan. Tingkatkan layanan purna jual agar pelanggan yang mengalami masalah pada HP tersebut bisa melacak status servis secara transparan. Terus selanjutnya sih berbasis feedback. Fitur kamera malam ini harus diperbaiki dan kita harus meningkatkan pendingin perangkat HP tersebut. Baiklah, selanjutnya akan masuk ke studi kasus sektor keuangan. Identifikasi masalah utamanya. Pembekuan dana oleh pihak eksternal yaitu PPATK yang menimbulkan ketidakpastian, ketakutan finansial nasabah. Nasabah merasa terancam karena dananya tidak bisa diakses. Timbul kekhawatiran bahwa uangnya akan hilang permanen. Nasabah tidak memahami prosedur dan alasan pembekuannya yang secara tiba-tiba, ditambah kurangnya informasi dan kejelasan dari pihak bank. Kategori keluhan ini pada kasus ini termasuk mechanical complaint karena nasabah mempermasalahkan layanan informasi dan transparansi bank, bukan karena produk gagal, tetapi karena prosedur layanan dan regulasinya. Selanjutnya ada kaitkan analisis expectation confirmation teori Oliver 1997. Nasabah datang dengan harapan bahwa bank mampu menjelaskan masalahnya. Saat harapan tidak terpenuhi, timbul ketidakpuasan. Maka fokus solusinya adalah meningkatkan pelayanan, kejelasan, empati, dan informasi yang akurat. Selanjutnya ada langkah-langkah CRM. Pertama, customer identification, mengenali profil dan kebutuhan emosional nasabah. Yang perlu diidentifikasikan adalah profil nasabah, jenis rekening apa, dan tingkat pengguna layanannya itu, beserta riwayat transaksi. Kebutuhan utamanya itu adalah informasi yang jelas, jaminan keamanan, dan kepastian proses. Selanjutnya, customer interaction, yaitu berkomunikasi dan menenangkan nasabah. Prinsip komunikasi yang digunakan itu adalah empati, saya memahami kekhawatiran ibu atau bapak. Reassurance, dana bapak atau ibu tetap aman dan tidak akan hilang sedikit pun. Clarity, penjelasan rinci tentang PPATK, jadi kita jelaskan secara detail dan pasti sistemnya. Selanjutnya ada professional tone, hindari menyalahkan nasabah karena nasabah itu tidak bersalah.
Selanjutnya ada customer response, tindakan atau solusi sesuai dengan bank. Tindakan yang harus dilakukan adalah menjelaskan regulasi PPATK, menjelaskan langkah yang harus dilakukan nasabah, lalu memberikan pendampingan proses, dan menjadi penghubung dengan pihak otoritas. Selanjutnya ada customer retention, menjaga kepercayaan dan loyalitas setelah ditangani. Strateginya kita harus follow up secara berkala, menghubungi nasabah untuk update proses pembekuan, lalu memberikan perkembangan terbaru secara transparan. Selanjutnya masuk ke studi kasus yang ketiga. Bagian pertama, analisis komparatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan HP IQ adalah kualitas kamera dan performa produk, kesesuaian ekspektasi dengan hasil foto atau performa HP IQ, lalu respon cepat dari customer service jika ada keluhan, lalu kejelasan informasi dan edukasi penggunaan fitur-fitur HP, dan yang terakhir adalah kepercayaan terhadap merek. Dalam kasus Bank BCA, rasa aman terhadap dana asuransi, kejelasan informasi tentang pembekuan PPATK, empati dan sikap profesional petugas bank, kecepatan penanganan dan pendampingan proses, dan yang terakhir kepercayaan terhadap institusi perbankan. Langkah konkret untuk meningkatkan kepercayaan. Untuk IQ produk teknologi, memperbaiki masalah kamera dan kinerja, lalu memberikan komunikasi yang jelas dan proaktif tentang penyebab dan solusi, lalu menyediakan jalur customer service prioritas dan follow up setelah perbaikan. Lalu untuk Bank BCA, jasa keuangan memberikan penjelasan transparan tentang prosedur PPATK, menenangkan nasabah dengan sikap empati, jaminan dan profesional, lalu memastikan keamanan dana sang nasabah, lalu menyediakan pendampingan lengkap. Selanjutnya ada kaitkan analisis kesimpulan komparatif. Perbedaan IQ fokus pada perbaikan kualitas dan produk, terutama fitur kamera. BCA fokus pada komunikasi, pendampingan dan jaminan keamanan uang nasabah. Dan masalah IQ bersifat teknis, sedangkan BCA bersifat regulatori dan beresiko tinggi. Bersamaannya itu adalah keduanya memerlukan komunikasi yang profesional dan follow up. Lalu penerapan CRM-nya itu sangat penting untuk memulihkan hubungan pelanggan. Dan yang terakhir, transparansi ditambah pendampingan meningkatkan kepercayaan, loyalitas dan menangani keluhan pelanggan. Lalu yang terakhir ini ada daftar pusakanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.